Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang lalu 15 Juli 2025 khatib diundang sebagai invited speaker dalam konferensi internasional ekonomi Islam di Karatay University, Konya, Turki. Hadir sebagai keynote speaker adalah Profesor Murad Cizaksa, seorang ahli pakar wakaf dunia. Lalu di dalam pidatonya beliau menyampaikan bahwa kekuatan militer Turki berawal dari wakaf. Pada tahun 1963 terjadi ketegangan di Siprus. Siprus itu adanya di selatan daripada Turki. Siprus Yunani dengan Siprus Turki. Terjadi perang ketika itu, dan kemudian dalam situasi itu Presiden Amerika Lyndon mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Turki saat itu, İsmet İnönü, untuk apa? Melarang penggunaan pesawat-pesawat Amerika Serikat dalam perang itu. Betapa marahnya orang Turki ketika itu. Kemudian apa yang mereka lakukan? Apa yang pemerintah Turki lakukan? Mereka galang dana wakaf untuk membangun pertahanan. Wakaf uang yang digalang. Begitu digalang wakaf uang itu, maka tercatat 83.000 orang langsung berwakaf uang, dan uang itu kemudian digunakan untuk membiayai persiapan militer, termasuk mempersiapkan pakar-pakar militer dan membeli saham perusahaan alutsista. Luar biasa. Padahal tahun 74 sampai tahun 78 Turki diembargo. Dan yang tercatat hari ini adalah Indonesia membeli 48 pesawat tempur Khan yang diproduksi oleh Turkish Aerospace Industry. Sepulang dari Turki, khatib berpikir, luar biasa wakaf ini apabila digalang dengan baik. Apalagi dalam mempersiapkan pertahanan. Mungkin banyak orang tidak terpikirkan bagaimana mempersiapkan pertahanan untuk memelihara kemerdekaan
Karena beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan. Banyak orang tidak terpikir bahwasanya wakaf uang sudah terbukti dapat dilakukan untuk meningkatkan pertahanan militer. Oleh karena itu, dari mimbar ini, khotib ingin mengajak kita semua untuk berpikir ulang tentang konsep wakaf. Wakaf yang kita kenal selama ini adalah wakaf makam, wakaf masjid, wakaf madrasah yang sering disingkat dengan 3M. Mari kita perluas menjadi wakaf untuk kemaslahatan umat. Ada wakaf rumah sakit, ada wakaf perusahaan, ada wakaf klinik, ada wakaf peternakan, ada wakaf restoran, ada wakaf perkebunan, ada wakaf perkebunan sawit di Sumatera, dan ada wakaf untuk militer. Sesungguhnya apabila wakaf ini kita kembangkan dengan baik, insya Allah masyarakat sejahtera dan negara punya kedaulatan yang baik. Barakallahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amaru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus berwakaf? Harta-harta saya, yang cari uang saya, capek-capek saya, letih-letih saya, kenapa saya harus berwakaf? Apabila pemikiran ini ada, maka ini adalah pemikiran Qarun. Qarun ketika diminta bersedekah atau berwakaf, dia bilang, ini harta-harta saya. Harta saya yang banyak ini karena kemampuan saya, karena ilmu saya, karena profesionalnya saya. Dia nggak tahu bahwasanya harta yang dimiliki oleh seseorang itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah membuat orang itu miskin, sama mudahnya bagi Allah membuat orang itu kaya. Maka ketika paradigma kita berubah dari yang tadinya harta milik saya menjadi harta milik Allah. Harta saya milik Allah, bukan hanya harta saya, diri saya milik Allah. Ketika Allah ingin cabut nyawa saya, memang saya bisa bertahan menolak. Jangan cabut dulu nyawa saya sekarang, nanti dulu, enggak bisa. Diri kita saja milik Allah, apalagi harta kita. Nah, Allah hanya minta 1/3 maksimal. Untuk apa? Untuk kemaslahatan. Makanya berkaca pada Turki tadi, kenapa mereka berhasil? Jangan lupa 600 tahun khalifah
adanya di Turki. 600 tahun peradaban wakaf berkembang. Nah, inilah yang sekarang kita coba untuk membangkitkan kembali. Jadi ketika kita bicara wakaf, kita tidak bicara utopia. Kita bicara kejayaan yang dulu pernah ada, yang sekarang ingin kita bangkitkan kembali. 2 periode khotib di anggota Badan Wakaf Indonesia. Selama itulah kami di Badan Wakaf Indonesia itu berusaha untuk bagaimana mengembangkan wakaf di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tahun 2003 Indonesia disorot oleh dunia karena satu produk wakaf dari kita mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 lomba inovatif produktif wakaf di Islamic Development Bank Jeddah. Namanya Cash Wakaf Link Sukuk atau CWLS. Jadi oleh karena itu penting bagi kita menyadari bahwasanya harta kita bukan milik kita, harta kita milik Allah. Maka ketika Allah minta sebagai sedekah, sebagai zakat, sebagai wakaf, tidak ada alasan untuk menahannya. Apa alasan menahannya? Harta-harta Allah yang titipkan saja kepada kita. Kalau Allah mau ambil semua, Allah bisa ambil semua lewat berbagai cara. Ada orang dikasih penyakit gak sembuh-sembuh, berobat ke Singapura, berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh, jadi miskin. Ada orang tiba-tiba ditipu, habis semua hartanya, jadi miskin. Ada orang tiba-tiba musibah, bencana alam, habis semua hartanya, jadi miskin. Bagi Allah mudah sekali untuk mengambil harta yang ada pada kita, sama mudahnya dengan memberikan harta kepada kita. Nah, oleh karena itu mari kita rubah paradigma kita. Ayo kita berwakaf ikhlas karena Allah, karena harta kita sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa dari hati kita yang paling dalam. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertaubat ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bertakwa ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang berwakaf ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan berwakaf untuk negara kami tercinta ya Allah, untuk agama kami yang sangat kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemampuan berwakaf sebelum kami meninggal dunia ya Allah, sebelum kami menyesal karena melihat pahala wakaf begitu besar ya Allah, sehingga kami ingin dihidupkan kembali agar kami bisa berwakaf ya Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimis shalah.